Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita mengucapkan syukur jika kita masih bisa diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ke-13. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, ini adalah hari yang ketiga saya melakukan puasa. Dan puji Tuhan, saya sampai detik ini masih berkomitmen. Walaupun melewati masa-masa yang gak enak, saudara, yaitu menahan lapar dan godaan untuk makan. Dan terutama juga kondisinya jadi lemes gitu ya. Tetapi saya masih bisa melakukan segala aktivitas saya, mengurus anak, mengerjakan khotbah, dan lain sebagainya. Tidak masalah, tidak terganggu aktivitas saya. Paling yang terganggu adalah keinginan untuk makan gitu ya, yang sangat menggiurkan sekali. Dan tekad saya adalah sampai 40 hari dan saya akan tetap men-sharekan apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan puasa ini. Saudara, kita tahu cerita ini, cerita tentang perempuan yang mengalami bungkuk selama 18 tahun. Saudara, kata dirasuk roh yang dialami oleh perempuan ini, itu artinya adalah spirit of weakness. Jadi ada semacam roh yang membuat tubuhnya semakin lemah dan lemah, sehingga akhir sampai membungkuk, saudara sekalian. Jadi sungguh luar biasa apa yang dialami oleh wanita ini. Dan wanita ini datang ke sinagoge dalam kondisi demikian, itu bukan karena dia tahu ada Tuhan Yesus. Dia tidak tahu, saudara. Tetapi memang dia menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bagi dia. Memang pada hari Sabat dia datang ke sinagoge. Saudara, yang hebatnya lagi dari cerita ini, saudara, adalah Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menyembuhkan wanita ini. Awalnya itu saya berpikir wanita ini ingin ketemu Tuhan Yesus begitu ya. Ternyata tidak. Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menyembuhkan wanita ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan Yesus melihat dan memanggil perempuan tersebut. Jadi Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menyembuhkannya. Dan di ayat yang ke-12 kata sudah sembuh itu sebenarnya dapat diartikan telah lepas. Telah lepas dari mana? Roh jahat dan juga dari penyakit. Jadi ada dua unsur yang langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus terhadap wanita ini. Engkau telah lepas dari roh dan juga dari penyakit. Nah, ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangannya kepada perempuan ini, itu sebagai tanda bahwa kesempurnaan daripada kesembuhan wanita tersebut. Nah, apa efeknya dari kesembuhan wanita ini? Yang pertama, ia langsung berdiri tegak. Artinya, saudara, apa? Dia mengalami kesembuhan itu yang langsung dari Tuhan. Ini sebuah respon yang langsung bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan wanita tersebut. Yang kedua, saudara, ia memuliakan Tuhan. Jadi, respon ucapan syukurnya karena ia telah dibebaskan oleh Tuhan dari segala penyakitnya. Bagi saya ini sungguh luar biasa, saudara sekalian. Kenapa? Apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Yang pertama adalah wanita ini tetap datang ke sinagoge dengan setia selama 18 tahun walaupun kondisi badannya dan mungkin kondisi jiwanya yang sangat-sangat amat bermasalah. Saudara, seringkali kita malas datang ibadah ke gereja itu karena hal-hal sepele. Misalnya nggak ada motor lah, cuaca panas, cuaca hujan. Hal-hal yang sepele, saudara, membuat kita malas datang beribadah. Tetapi wanita ini dalam kondisi yang seperti itu, dia tetap datang untuk beribadah memuliakan Tuhan. Kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu yang berinisiatif menyembuhkan. Artinya apa? Sumber kesembuhan itu adalah dari Tuhan Yesus. Walaupun kita menggedor-gedor sorga, saudara, dengan berbagai macam aksi dan reaksi, saudara sekalian, tetapi kalau sang sumber berkat itu, sumber kesembuhan itu tidak memberikannya, nggak dapat, saudara. Tetapi ketika wanita ini dengan setia datang kepada Tuhan, ke bait Allah, dengan setia, walaupun kondisinya sudah
hancur-hancuran kalau boleh saya katakan, malah dia mendapatkan kesembuhan. Karena inisiatifnya itu adalah dari Tuhan sendiri. Saudara, kita renungkan, saudara, apakah saat ini kondisi kita ini adalah kondisi yang baik, saudara? Apakah kondisi saat ini adalah kondisi kita sehat? Mungkin saat ini saudara sedang sakit, mungkin saat ini saudara sedang mengalami banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya satu, saudara. Apakah kita tetap setia datang beribadah kepada Tuhan? Datang menyembah kepada Tuhan? Fokus hidup kita apakah tidak melenceng dari Tuhan? Lihat wanita ini, saudara. Dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas dan memprihatinkan, dia tetap setia memuliakan Tuhan. Mari saudara sekalian, jika saat ini fokus kita sudah mulai pudar, mata kita sudah mulai rabun untuk melihat Tuhan, ataupun pikiran kita sudah mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita kembali fokus. Ingat, Tuhan akan berinisiatif untuk merestorasi, memulihkan kembali kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.